Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya buat rekan-rekan semua, semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya ya teman-teman ya. Serta apa yang menjadi impian dan harapan kita, semoga saja di tahun ini ya bisa jadi kenyataan ya. Amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin sendiri teman-teman masih bertahan di level 26 ribuan ya, alias bisa dikatakan 26.000 ini cukup area support yang cukup kuat ya. Demand juga kuat teman-teman, terpantau beberapa hari ya kan, dia bertahan lah di area 26.000. Semoga nggak jebol lagi ke bawah, karena potensi dia turun di area 20.000 itu ada banget gitu teman-teman. Semoga nggak ke situ ya, walaupun ada potensinya. Nah, jadi di kesempatan pagi kali ini teman-teman ya, sedikit informasi nih buat para teman-teman semua pemegang Shiba Inu ya. Kalau kita lihat secara secara harga Shiba Inu ini berada di area 8032. Oke, 8032 mengalami penurunan ya kalau kita lihat teman-teman, overall sih semua ya merata. Dimana untuk volume turun, untuk market cap udah jelas turun teman-teman, karena ranknya juga turun ya, saat ini di rank 16. Semoga saja segera membaiklah untuk Shiba Inu sendiri ya. Dan ini adalah real chart daripada Shiba. Sebenarnya Shiba ini udah sesuai skenario kita ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini seperti yang kita beri anak panah ya kan, dia sesuai gitu kalau kita turunkan time frame-nya. Nah, kalau kalian mengikuti video saya teman-teman beberapa waktu yang lalu kan ini ya, ini sempat kita bilang bahwasanya pergerakannya mungkin akan seperti ini, dan nice terjadi seperti itu ya. Dari sini dia turun, habis itu naik sampai yang kita beri marking, meskipun nggak nyentuh secara full gitu teman-teman, tapi dia presentasi hampir menyentuh dan terjadi koreksi. Nah, koreksi saat ini tertahan di area resisten yang sini, di area supply ini ya teman-teman, tertahan di sini. Semoga saja sentimen positif untuk Shiba datang ya. Semoga saja datang, karena di sini juga sweep liquidity-nya sudah diambil teman-teman ya. Ini ya yang kita beri marking ini udah diambil nih dengan satu shadow ini udah diambil. Habis itu ada respon, dia naik ke atas ya, dan saat ini sedang konsolidasi untuk Shiba ya. Shiba ini tinggal nunggu momen sebenarnya, tinggal nunggu momen yang dimana hype-nya daripada Shiba ya, ketika memang ada informasi yang mungkin cukup bagus ya, entah nanti integrasi atau partnership atau adopsi yang terjadi di Shibarium, itu bisa mendongkrak harga daripada Shiba ya. Nice. Kalau untuk DCI ini sebenarnya udah bisa teman-teman, untuk DCI ya udah sangat-sangat bisa, karena harganya udah terkonfirmasi cukup murah juga gitu sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya untuk para Shiba Army ya, yaitu perihal transaksi per second-nya. Nah, ini dikutip dari Shibarium News teman-teman. Meskipun ini artikel lama, tapi kita memang belum ada yang tahu ya tentang berapa sih TPS yang akan dikeluarkan oleh Shiba ya. Atau teman-teman udah tahu nih berapa TPS untuk Shibarium transaksi per second-nya. Nah, akankah Shibarium ya mengaktifkan 1 juta transaksi per second-nya atau TPS dan mendorong harga Shiba menjadi 0,01 US dollar ya. Nah, jadi kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa teman-teman. Walaupun nggak sampai 1 juta ya, bisa di atas Solana aja kecepatannya udah mantap jiwa ya kan. Semoga saja, karena Shibarium menawarkan kecepatan biaya transaksi yang rendah. Informasinya kan seperti itu. Tapi kecepatannya berapa teman-teman, apa udah ada yang tahu? Kalau saya pribadi belum tahu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya,
Selain kecepatan pemrosesan transaksi TPS ya yang lebih cepat dan pengurangan biaya, Sibarium juga menawarkan beberapa keuntungan lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama, kita langsung ke poin intinya, yang dimana selain kecepatan pemrosesan transaksi TPS yang lebih cepat dan pengguna biaya, Sibarium juga menawarkan beberapa keuntungan lainnya. Namun perlu dicatat bahwa peluncuran Sibarium akan membuat biaya transaksi menjadi sangat minimal. Selain itu, sebagian besar biaya ini akan digunakan untuk membakar token Shiba. Ini memang sudah seperti itu ya. Jadi ini akan menambah utilitas daripada token Shiba Inu itu sendiri ketika Sibarium ada, emang udah ada kan seperti itu. Nah, jadi berdasarkan informasi dari tim jaringan Sibarium akan menawarkan teknik pembakaran token Shiba. Ini saya kira teman-teman udah tahu ya. Jadi di sini berdasarkan data Seaburn, lebih dari 40% token Shiba telah terbakar sejak peluncuran jaringan tersebut. Namun peredaran pasokan token tersebut masih terlalu banyak dan masih menjadi kendala dalam penggunaan sebagian token utilitas. Nah ya, jadi pengembangan dApps ini cukup menarik teman-teman ketika ada dApps yang mau berada di jaringan Sibarium, karena di sini dijelaskan pengembang Shiba bertujuan untuk memastikan bahwa Sibarium adalah salah satu jaringan yang paling dicari untuk pengembangan dApps ya, terutama karena dApps aplikasi terdesentralisasi adalah salah satu topik diskusi terhangat di dunia kripto ya. Jadi peran dalam metaverse-nya ya kan, jadi semuanya terkait dengan Sibarium teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kinerja daripada Sibarium kali ini teman-teman, ini dari Sibarium Scan ya. Di sini ada penurunan teman-teman ya. Di sini ada penurunan. Kalau kita lihat ya, di tanggal 24 Agustus teman-teman ya, kemarin itu sempat melakukan transaksi sebesar 100.905 transaksi, oke. Terus di tanggal 25-nya ini meningkat drastis ya, menjadi 132.739 transaksi. Nah, terus di tanggal 26 ini ada penurunan hanya sekitar 78 ribuan teman-teman, dan di tanggal 27 ini menurun kembali di area 40,4 ribu transaksi teman-teman yang terjadi ya di Sibarium. Oke. Nah, salah satu tonggak utama daripada Shiba untuk mengalami peningkatan harga yaitu di Sibarium. Dengan apa caranya? Dengan cara menarik banyak dApps untuk masuk ke jaringan Sibarium seperti yang dibilang artikel tadi ya. Tingkat transaksi harus memang benar-benar valid, harus memang benar-benar tinggi ya, atau cepat lah, intinya seperti itu, karena di sini memang banyak yang menginginkan hal tersebut ya, seperti itu teman-teman. Ketika transaksinya ini cepat, murah ya, otomatis pengguna akan banyak ya, apalagi biayanya rendah gitu teman-teman ya. Orang-orang itu cenderung suka dengan kecepatan ya. Ketika kecepatan transaksi di Sibarium ini cukup bagus untuk persaingan dengan kompetitornya, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi blockchain yang cukup mantap jiwa. Oke, seperti itu. Dan perlu kita ketahui, udah ada 3 platform yang udah mengintegrasikan daripada Sibarium. Salah satunya adalah Gecko Terminal, terus CoinGecko, terus sama Dextool teman-teman ya. Semoga saja nanti ke Trust Wallet ya kan. Semoga saja teman-teman, dan semoga saja masuk ke Aave.ai ya. Banyak sebenarnya teman-teman. Semoga saja terintegrasi di mana-mana. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi, udah ada ratusan proyek yang siap berada di jaringan Sibarium, seperti yang terjadi di event yang berlangsung di Toronto ya. Udah terpapar jelas di situ, ada ratusan proyek yang siap berada di jaringan Sibarium ketika memang Sibarium sudah benar-benar stabil gitu teman-teman ya. Dan semoga saja dengan adanya kabar-kabar positif, harga Shiba cenderung naik ya. Kalau untuk saat ini jangan berharap Shiba naik teman-teman. Kalau untuk waktu dekat jangan berharap Shiba naik. Kenapa? Ya kalian bisa tahu sendirilah ya, rekondisi daripada cryptocurrency overall merata itu semuanya sama ya. Jadi kita nggak bisa berharap dalam jangka pendek. Mungkin kalau untuk bermain intraday atau scalping atau bermain future derivatif, kalian bisa memanfaatkan momentum-momentum untuk cari cuan ya. Mungkin
dengan level tertentu ya. Semakin tinggi leverage, semakin tinggi resiko, semakin tinggi keuntungan juga ya kan. Jadi sesuaikan aja. Tapi saya nggak menyarankan itu sih. Lebih baik kita punya sedikit tapi kita hold untuk tahun 2025 supaya kita panen. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Salam cuan.